Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Mutiara dari Selatan, bagian 1. Seekor kuda hitam berpacu cepat menyusuri tepian pantai berpasir putih. Penunggannya, seorang pemuda bertubuh tegap yang otot-ototnya bersembulan sehingga menampakkan kejantanannya. Rambutnya panjang terurai, meriap melambai-lambai dipermainkan angin pantai. Kuda hitam itu terus berpacu cepat bagaikan angin, menerjang ombak pantai. Kia! Kia! Pemuda itu mendera kudanya semakin cepat. Kuda hitam itu meringkik keras. Begitu cepat larinya sehingga bagaikan tidak menapak pasir basah yang senantiasa dijilat ombak. Tiba-tiba saja kuda itu berbelok, dan terus berlari kencang menembus kelebatan hutan bakau. Namun kuda hitam itu tidak juga memperlambat larinya. Bahkan semakin cepat saja berpacu bagai dikejar setan. Huo! Penunggang kuda hitam itu menarik tali kekang kudanya. Bersamaan dengan terdengarnya ringkik kuda, pemuda itu melompat turun. Kuda hitam itu berhenti seketika. Sungguh indah dan ringan lompatannya, pertanda pemuda itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tidak rendah. Pemuda berwajah tampan dan berbaju rompi putih itu memandangi sekitarnya, tatapan matanya begitu tajam. Sesekali kepalanya menggeleng ke kiri dan ke kanan, atau mendongak ke atas. Sepertinya tengah menunggu sesuatu di tempat itu. Tempat yang berpasir, dan dipenuhi tanaman bakau yang akar-akarnya menyemak rapat. Tiba-tiba saja dari arah samping kanan, meluncur sebatang anak panah. Pemuda itu menarik tubuhnya ke belakang sedikit, lalu tangannya bergerak cepat menangkap anak panah itu, tapi tidak terlihat satu bayangan pun yang berkelebat. Kemudian pandangannya beralih pada anak panah yang berada dalam genggamannya. Gumamnya dengan kening berkerut. Ada selembar daun lontar pada bagian tengah anak panah berwarna keperakan itu, yang diikat pita merah muda. Pemuda berbaju rompi putih itu membuka ikatan, dan mengamati lembaran daun itu. Keningnya kembali berkerut, sehingga sepasang alisnya yang tebal bertaut menjadi satu. Hanya ada sebaris kalimat yang tertera di sana. Berjalanlah ke arah selatan. Mutiara dari selatan. Pemuda itu melipat daun lontar itu dan menyelipkannya di balik lipatan sabuk. Sebentar diangkat kepalanya, menatap ke arah selatan. Arah datangnya anak panah tadi. Digerakkan tangannya, maka kuda hitam itu melangkah mendekat. Binatang tunggangan itu mendengus sambil mengangguk-anggukkan kepalanya di samping pemuda berbaju rompi putih itu. Hitam, aku tidak tahu apa keinginan orang ini. Sebaiknya kita ikuti saja petunjuknya, kata pemuda itu setengah bergumam. Kuda hitam pekat berotot kuat itu meringkik perlahan, seakan-akan mengerti ucapan majikannya. Pemuda berbaju rompi putih itu melompat naik dengan tangkasnya, dan menggebah kuda hitam itu perlahan-lahan. Kuda itu berjalan lambat menuju ke arah selatan. Siapa sebenarnya orang itu? Kenapa selalu menamakan dirinya Mutiara dari Selatan? Pemuda itu bergumam bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sementara kuda hitam itu terus berjalan perlahan-lahan menerobos lebatnya hutan bakau di sepanjang pantai ini. Semakin jauh masuk ke dalam, hutan bakau itu semakin merenggang. Pemuda itu berdecak pelan, sehingga kuda hitam itu mulai mempercepat langkahnya. Mereka terus bergerak menuju selatan, seperti yang tertulis pada daun lontar itu. Hutan bakau yang menjadi pembatas pantai dengan daratan, telah terlewati. Dan kini pemuda penunggang kuda hitam itu mulai memasuki suatu padang rumput yang tidak begitu luas. Tampak di seberang sana terhampar hutan yang kelihatannya tidak pernah terjamah manusia. Pemuda itu menghentikan laju kudanya, lalu memandang ke sekeliling. Arah pandangannya langsung tertuju pada hutan di seberang padang rumput ini. Kau merasakan sesuatu, hitam? Tanya pemuda itu melihat kuda hitamnya tampak gelisah. Kuda hitam itu terangguk-angguk, dan sebelah kaki depannya menggaruk-garuk tanah berumput tebal. Pemuda itu melompat turun dari punggung kudanya. Dipegangi tali kekang kuda hitam itu. Namun binatang itu kelihatan masih tetap gelisah, meskipun sudah ditepuk-tepuk lehernya untuk ditenangkan. Tenanglah, hitam.
Bisik pemuda itu mencoba menenangkan kudanya. Tapi kuda itu malah meringkik keras sambil mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Pemuda itu melompat melepaskan pegangannya pada tali kekangnya. Kuda hitam itu mendengus-dengus menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Sedangkan pemuda itu semakin heran melihatnya. Tapi belum juga keheranannya lenyap, mendadak hatinya dikejutkan oleh munculnya satu bayangan biru. Heh, hop. Pemuda itu bergegas melentingkan tubuhnya ke belakang, karena bayangan itu meluncur deras ke arahnya. Bayangan itu lewat di antara putaran tubuhnya, dan terus meluncur deras menghantam sebuah pohon. Pemuda itu berdiri tegak menatap wonggok kain berwarna biru cerah yang tergeletak di antara pohon yang tumbang kena terjangannya. Apa pula ini? Gumamnya bertanya-tanya sendiri. Pemuda berbaju rompi putih melangkah perlahan-lahan mendekati seonggok kain biru itu. Sejenak dipandangi bungkusan itu, kemudian dipungutnya. Bungkusan kain biru itu tidak terlalu besar. Bentuknya bulat yang salah satu ujungnya bulat besar dan satunya lagi kecil. Dibukanya lipatan kain biru itu, dan matanya membeliak lebar ketika melihat isinya. Biadab, desisnya sambil membungkus kembali kain biru itu. Hatinya geram bukan main, karena bungkusan kain biru itu ternyata berisi sebuah kepala manusia yang darahnya sudah mengering. Pada kepala buntung itu ada ikat kepala terbuat dari bahan seperti emas yang dihiasi manik-manik dari mutiara. Pemuda berbaju rompi putih itu meletakkan bungkusan itu di bawah pohon. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras menggelegar. Pemuda itu langsung berbalik, dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Suara tawa itu seolah-olah datang dari segala arah. Jelas, kalau suara itu disertai pengerahan tenaga dalam yang cukup tinggi. Gumam pemuda itu perlahan. Belum sempat pemuda itu menemukan arah sumber suara tawa itu, tiba-tiba satu bayangan berkelebat. Tahu-tahu, tidak jauh di depannya telah muncul seorang wanita tua berjubah kumal sambil memegang tongkat keperakan. Wanita itu masih juga terbahak-bahak. Pemuda itu menggeser kakinya ke depan beberapa tindak, dan pandangannya tajam menusuk langsung ke arah wanita itu. Hebat sekali permainanmu, Nisanak, dengus pemuda itu kurang senang. Wanita tua itu segera menghentikan tawanya. Ditatapnya pemuda tampan di depannya dalam-dalam. Perlahan tongkatnya terangkat dan tertuju langsung ke arah dada pemuda berbaju rompi putih itu. Kuperingatkan padamu, pendekar Raja Wali Sakti. Jangan turun campur urusan ini. Dingin suara wanita tua itu. Kau sudah tahu namaku. Siapa kau sebenarnya? Tanya pemuda yang ternyata pendekar Raja Wali Sakti. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sahut wanita tua itu tetap dingin. Tongkatnya diturunkan perlahan-lahan. Baik. Aku tidak kenal siapa dirimu. Tadi kau katakan jangan mencampuri urusanmu. Aku tidak mengerti maksudmu, Nisanak. Tenang, namun dingin sekali nada suara pendekar Raja Wali Sakti. Jangan berlagak bodoh, pendekar Raja Wali Sakti. Aku tahu maksudmu datang ke daerah selatan ini. Maka kuperingatkan sekali lagi padamu. Tinggalkan daerah ini atau bernasib sama dengannya. Ujar wanita tua itu seraya menunjuk bungkusan kain biru di bawah pohon. Siapa dia? Tanya Rangga atau yang lebih dikenal berjuluk pendekar Raja Wali Sakti. Orang yang tidak menuruti kata-kataku. Terpaksa kupenggal kepalanya karena keras kepala. Nah, sudah kuperingatkan padamu, pendekar Raja Wali Sakti. Tinggalkan daerah ini sebelum kepalamu terpisah dari badan. Ancam wanita tua itu tidak main-main. Setelah berkata demikian, cepat sekali tubuhnya melesat, dan tahu-tahu sudah lenyap dari hadapan Rangga. Begitu tinggi ilmu meringankan tubuhnya, sehingga wanita tua itu bagaikan lenyap di telan bumi. Rangga menarik napas panjang, lalu menoleh. Betapa terkejutnya pendekar Raja Wali Sakti, karena bungkusan kain biru itu juga lenyap entah kemana. Meskipun merasa terkejut, tapi pendekar Raja Wali Sakti itu bisa mengerti. Cukup dikagumi kehebatan wanita tua itu. Bisa melesat cepat sambil menyambar bungkusan kain biru itu tanpa diketahui. Tapi di balik rasa kagumnya,
Rangga juga jadi tidak mengerti maksud wanita tua itu. Kedatangannya ke daerah ini karena selalu mendapat pesan tertulis di daun lontar. Sepanjang perjalanan, sudah didapatkan tidak kurang dari 5 kali. Dan semua pesan itu menunjukkan arah yang harus ditempuhnya, tanpa dijelaskan apa maksudnya. Yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya pengirim pesan dalam daun lontar itu? Setiap pesan selalu tertulis kata Mutiara dari Selatan. Rangga tidak mengerti, apakah Mutiara dari Selatan hanya sebuah julukan, atau mempunyai maksud tertentu di dalamnya. Pesan itu seperti bernada meminta bantuan. Tapi bantuan apa? Gumam Rangga dalam hati. Pendekar Raja Wali Sakti itu makin tidak mengerti setelah menghubungkan semua pesan-pesan itu dengan kejadian-kejadian membingungkan selama menempuh perjalanan ke selatan ini. Apalagi dengan munculnya wanita tua yang tidak mau menyebutkan namanya tadi. Memang bisa dirasakan kalau peringatannya tidak main-main, dan mengandung ancaman serius. Buktinya adalah sebuah kepala terbungkus kain biru. Rangga mengernyitkan keningnya. Kepala buntung tadi memakai semacam gelang pada kepalanya. Dan pengikat kepala macam itu biasanya dimiliki para pembesar kerajaan sebagai pertanda kedudukan. Walaupun Rangga sebagai raja, tapi belum pernah melihat bentuk ikat kepala seperti ini. Bahkan juga tidak terdapat tanda-tanda dari satu kerajaan mana. Ikat kepala yang kelihatannya terbuat dari emas bertahtakan batu mutiara. Jelas itu pertanda kalau pemiliknya bukan orang sembarangan dan memiliki kedudukan yang tinggi pada suatu daerah. Aku jadi penasaran. Desah Rangga pelan. Pendekar Raja Wali Sakti itu menghampiri kudanya yang hitam pekat dengan tubuh tinggi tegap dan otot bersembulan. Binatang itu mendengus-dengus seraya menganggukkan kepalanya beberapa kali. Rangga memperhatikan sejenak, lalu melompat naik ke punggung kuda hitam yang bernama Dewa Bayu itu. Tapi Rangga lebih suka memanggil si hitam saja. Sepertinya kuda itu juga tidak keberatan terhadap nama barunya yang hanya dipakai pendekar Raja Wali Sakti. Kita terus ke arah selatan, hitam, perintah Rangga seraya menghentakkan tali kekangnya. Kuda hitam itu meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi, kemudian melompat cepat dan berlari bagaikan sebatang anak panah lepas dari busurnya. Begitu cepatnya kuda hitam itu berlari, seakan-akan keempat kakinya tidak menapak tanah. Rangga menghentikan lari kudanya. Pandangannya lurus menatap ke depan. Hampir tidak dipercaya kalau di tengah-tengah hutan lebat begini masih ada sebuah perkampungan yang begitu besar. Perkampungan ini sepertinya tidak pantas disebut desa. Semua rumah berdinding batu dan besar-besar. Bentuknya pun indah dikelilingi tembok benteng yang tinggi. Perkampungan ini bagaikan sekelompok benteng. Rangga berdecak pelan, lalu menghentakkan tali kekang kudanya. Si hitam berjalan perlahan-lahan memasuki perkampungan yang aneh luar biasa itu. Dari atas punggung kudanya, pendekar Raja Wali Sakti itu memandang ke sekeliling. Perasaannya jadi semakin aneh, karena sejak tadi tidak melihat seorang pun di tempat ini. Keadaannya sangat sunyi, seperti sudah begitu lama ditinggalkan. Ketika pandangan Rangga tertuju pada sebuah bangunan yang di depannya terdapat sebuah patung singa, di situ sebuah bayangan berkelebat menyelinap ke balik pagar tembok yang tinggi besar itu. Bergegas Rangga melompat ke arah bayangan itu. Begitu cepatnya, tahu-tahu sudah berada di balik tembok. Rangga terkejut bukan main begitu melihat seorang gadis berdiri tegak. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Punggung gadis itu menempel pada dinding tembok. Tiba-tiba saja dia jatuh berlutut, kemudian menangis terisak-isak. Rangga jadi heran. Dihampirinya gadis itu dan berlutut di depannya. Dengan lembut tangannya menyentuh pundak gadis itu. Tapi gadis itu malah tersentak dan berlutut. Tentu saja Rangga semakin keheranan tidak mengerti. "Nisana," tegur Rangga pelan. "Ampun, Den. Ampun." Rintih gadis itu memelas. "Bangunlah, jangan berlutut begitu," kata Rangga lembut. Pendekar Raja Wali Sakti mencekal kedua pundak gadis yang berbaju kain kasar dengan beberapa bagian sobek. Rambutnya yang hitam pekat, tidak teratur bentuknya. Perlahan-lahan gadis itu bangkit,
tapi masih juga berlutut. Rangga terpaksa tetap berlutut sehingga kedua lututnya menyentuh tanah. "Siapa namamu, Nisanak?" tanya Rangga lembut. Gadis itu tidak langsung menjawab. Perlahan-lahan diangkat kepalanya. Tampak air mata berlinangan membasahi wajahnya yang kotor berdebu. Tubuhnya masih gemetar menahan isaknya. Rangga melepaskan cekalan pada gadis itu. Ditatapnya gadis itu dengan lembut. "Siapa namamu? Mengapa menangis?" tanya Rangga lagi lebih lembut. "Kencana," sahut gadis itu pelan. Begitu pelannya, sehingga hampir tidak terdengar kala menyebutkan namanya. "Kenapa menangis?" tanya Rangga tetap lembut. Aku. Gadis itu tampak ketakutan. Dan belum lagi dapat berkata benar, mendadak matanya membeliak menatap lewat bahu Rangga. Tubuhnya semakin bergetar hebat, dan wajahnya pucat pasi. Mulutnya yang dihiasi bibir mungil dan berwarna merah delima, terbuka lebar seperti ingin mengucapkan sesuatu. Rangga tidak mengerti, lalu menoleh. Tapi mendadak saja satu desiran halus terdengar ke arahnya. Dan belum lagi sempat disadari, tahu-tahu tubuhnya terpental ke samping. Pendekar Raja Wali Sakti itu jatuh bergulingan di tanah, kemudian melompat bangkit. Bibirnya meringis sedikit merasakan sakit pada bagian iganya. Rangga masih belum mengerti apa yang terjadi, tahu-tahu satu bayangan besar berkelebat cepat menerjang ke arahnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu langsung melompat ke samping sambil mengayunkan satu pukulan disertai pengerahan tenaga dalam tidak penuh. "Heh!" terdengar erangan kecil, tapi Rangga merasakan tangannya seperti memukul segumpal kapas yang begitu lunak. Pukulannya terasa berbalik, membuat pergelangannya nyeri. Rangga cepat-cepat berbalik. Matanya langsung membelalak begitu melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi besar bagai raksasa berdiri tegak tidak jauh di depannya. "Waladalah, manusia macam apa ini?" desah Rangga terperangah. Kepala orang itu menggeleng beberapa kali, membuat suara gemerincing dari anting-anting yang dikenakannya. Rangga sendiri sampai terpana melihatnya. Orang itu mengenakan pakaian yang sangat indah, terbuat dari bahan sutra halus bersulamkan benang emas pada bagian tepinya. Hiasan rambutnya juga terbuat dari emas, dengan kalung besar dan anting-anting seperti boneka kayu. Wajahnya cukup bersih dan tampan, tapi perawakannya seperti raksasa. Penampilannya tadi benar-benar mengerikan. "Siapa kau bocah cilik?" tanya orang itu. "Kau bertanya padaku?" Rangga balik bertanya, karena merasa bukan bocah lagi. "Gradah. Aku bertanya padamu, tolol," bentak orang itu keras. Rangga sampai melangkah mundur mendengar bentakan yang demikian menggelegar, bagai guntur di siang bolong. Bukan karena gentar, tapi terkejut mendengar suara itu. "Kau sendiri, siapa?" Rangga malah balik bertanya. "Hahaha." Manusia raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Ditanya malah tertawa. Gerutu Rangga tidak enak mendengar tawa menggelegar dan memekakkan telinga itu. "Bocah edan. Aku yang bertanya padamu, goblok," bentak orang tinggi besar itu keras. "Baik. Aku berikan namaku, tapi kau juga harus menyebutkan namamu," Rangga menawarkan. "Berani sekali kau, setan cilik. Tapi baiklah, ku terima syaratmu," kata orang itu jadi tertawa kembali. "Jangan tertawa. Telingaku sakit," bentak Rangga keras. Orang itu langsung diam. Dia menggereng dengan mata merah membara menatap langsung bola mata pendekar Raja Wali Sakti itu. "Sebutkan, siapa namamu?" bentaknya. "Rangga, dan kau?" "Raden Segara." Rangga menelan ludahnya mendengar orang bertubuh tinggi besar itu menyebutkan namanya. Malah hampir-hampir tertawa. Sungguh mati tidak dikira kalau orang bertubuh tinggi besar itu seorang bangsawan. Apakah di dunia ini ada sekelompok manusia setengah raksasa? Bersambung ke Mutiara dari Selatan bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.